Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, jajaran HRD yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Caleb Leandro, selaku founder dan tim leader dari tim saya yang bernama Dialogoper, yang akan menghandle dalam pembuatan website rental alat berat ini. Kita akan masuk ke intinya saja. Yang pertama, proyek kita ini tentang apa sih? Proyek kita ini adalah pembuatan dari website rental alat berat. Kenapa kita memilih itu? Tentu saja karena di tahun sekarang ini banyak sekali, gencar sekali pembangunan-pembangunan seperti gedung, jalan tol, wisata. Nah, yang tentunya dalam proyek-proyek tersebut akan membutuhkan alat berat. Nah, kita membuat ini agar mempermudah para kontraktor atau para penyewa dalam mencari alat berat yang mereka butuhkan. Jadi mereka tidak perlu mencari tempatnya di mana, lokasi di mana, jika jauh mereka kesusahan, lewat aplikasi cukup untuk mendeteksi mereka di mana yang terdekat lokasinya. Kemudian goals dari project ini, tim saya memiliki 2 goals. Yang pertama, tentu saja proyek ini dikenal oleh banyak orang atau skala nasional, jadi proyek kami ini banyak yang mengetahuinya dan menggunakannya tentunya. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Kenapa saya menambahkan hak paten? Agar tidak mudah dijiplak oleh orang. Jadi jika orang lain menjiplak website ini atau membuat hal yang serupa, akan terkena undang-undang tentunya. Kemudian yang ketiga adalah time management. Kita memiliki waktu 2 bulan tentunya yang sangat sedikit, yang akan mulai dari 15 Juni dan selesai 15 Agustus 2022. Kemudian tim saya memiliki step-step. Kita memiliki 7 tentunya. Yang pertama, penggambaran web. Penggambaran web itu apa sih? Penggambaran web itu adalah web ini itu mau dibuat seperti apa, nanti desainnya seperti apa, look-nya itu seperti apa. Kemudian adalah desain web, tentu saja sama seperti penggambaran, tapi ini ke desainnya. Nanti halaman loginnya mau seperti apa, sync up-nya seperti apa, pendaftaran seperti apa, list, sampai yang terakhir adalah invoice-nya seperti apa. Yang ketiga adalah pembuatan program. Nah, ini yang paling penting, pembuatan program. Kalau nggak ada program, tentu saja aplikasi ini atau website ini tidak berjalan. Kemudian tes program. Tes program dilakukan setelah pembuatan program untuk mengetes apakah program ini berjalan dengan baik, tidak ada error, tidak ada cacat, agar bisa digunakan oleh umum. Kemudian hosting. Hosting ini adalah proses untuk melakukan menjadikan website ini sebagai website umum. Jadi semua dapat mengakses website ini, tidak hanya kita yang membuat. Kemudian pengenalan dan launching web kita jadikan satu di tanggal 15 Agustus. Jadi kita sekalian mengenalkan kepada umum, kita akan menjadikan ini sebagai untuk launching web juga. Kemudian tim kita terdiri dari 5 bagian. Yang pertama tim leader dan asisten tentunya yang akan memimpin dari proyek tersebut atau proyek ini. Kemudian programmer dan asistennya yang akan membuat program sampai hosting. Kemudian desainer UI UX yang akan membuat interface seperti desain webnya ini seperti apa yang diinginkan di login dan segala macam tersebut. Kemudian adalah operator komputer yang akan mengoperasikan komputer kita semua. Kelima adalah administrasi yang akan mencatat anggaran, apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Next, kita menuju ke background. Nah, kenapa sih kita atau tim saya ini memilih untuk pembuatan penyewaan alat berat ini? Karena menurut saya penyewaan alat berat ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Zaman sekarang banyak sekali orang yang hanya membuat seperti rental mobil, motor, tapi mereka tidak berpikir bahwa zaman sekarang ini banyak sekali pembangunan yang sangat besar, gedung, jalan tol seluruh Indonesia terhubung, pariwisata semua seperti kemarin ada MotoGP, sekarang ada sirkuit Formula E, pembangunan stadion Jakarta Internasional tentunya. Nah, dari situ kita berpikir untuk melakukan suatu dorongan atau inovasi yang baru. Jadi kita membuat website rental alat berat.
Next, nah tujuan dari project ini apa sih? Balik lagi yang pertama, tujuannya itu untuk memudahkan para kontraktor atau para penyewa dalam melakukan persewaan alat berat. Jadi mereka tidak perlu Google untuk mencari, aduh mau menyewa di mana, lokasinya kok jauh. Jadi mereka cukup mengakses website kami, kemudian mereka dapat memilih apa aja yang mereka butuhkan. Nanti alat berat tersebut akan kita kirim ke yang memesan atau yang menyewa. Kemudian ini adalah halaman interface. Bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah halaman pertama, terdapat home, list alat berat, customer service, dan logins atau sync up. Nah, ini adalah halaman pertama yang tentunya user akan dapatkan di awal login. Kemudian kedua ini adalah list alat berat. Ini adalah pilihannya, mereka dapat memilih alat berat apa yang akan mereka pilih, apa yang akan mereka sewa, durasinya berapa lama, harganya berapa. Kemudian yang terakhir tentunya adalah invoice. Ini adalah bukti pembayaran mereka. Jika terjadi sesuatu, misalnya data belum masuk atau kenapa barangnya belum dikirim, mereka dapat menunjukkan bukti ini. Kemudian, nah ini nih, yang pentingnya, rincian anggaran. Rincian anggaran ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tenaga ahli, yang kedua operasional. Tenaga ahli ini terdiri dari 7. Yang pertama, tim leader tentunya dengan 15 juta rupiah. Kedua adalah programmer web base 10 juta rupiah. Ketiga adalah desainer UI UX 13 juta. Keempat dan kelima adalah asisten programmer dan asisten tim leader masing-masing 7.500.000. Yang keenam administrasi 5 juta rupiah. Yang terakhir adalah operator komputer 4.500.000 rupiah. Nah, dari ketujuh itu di total akan menghasilkan nilai sebesar 62.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah operasional. Operasional ini apa sih? Operasional ini yang kita butuhkan selama dalam pembuatan atau perancangan web ini. Yang pertama tentunya internet. Internet ini kita gunakan untuk melakukan hosting, mendesain. Totalnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian pemasangan software aplikasi dan pendukung 22 juta rupiah. Kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan setiap bulan untuk mengecek apakah ada yang error atau programnya ada yang tidak berjalan sebesar 22 juta rupiah. Kemudian hosting dan domain 14 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 61 juta rupiah. Jika ditotalkan dari kedua tersebut akan menghasilkan dana sebesar, kita membutuhkan dana sebesar 123.500.000 rupiah. Nah, ini adalah timeline dari kita. Minggu pertama, pada bulan pertama adalah pembuatan desain, lalu minggu kedua sampai minggu keempat adalah pembuatan database dan program. Jadi 1 bulan pertama, dari mulai pembuatan desain dan sampai program itu selesai, kita hanya membutuhkan waktu sebulan. Kemudian bulan kedua, minggu kelima sampai minggu ke-8 adalah hosting, testing, dan launching. Kenapa membutuhkan 1 bulan sendiri? Karena kita ingin mengetes bahwa sebulan itu tidak ada error atau tidak ada program yang cacat dalam website tersebut. Jadi bisa 100% benar digunakan oleh umum. Tidak ada cacat, tidak ada error atau kegagalan apapun. Makanya kita butuh waktu sebulan. Kemudian saya dan tim memiliki 3 goals. Yang pertama untuk user. Untuk user sendiri, mereka akan mendapatkan experience yang belum pernah mereka dapatkan. Kenapa bisa begitu saya sebut? Karena belum pernah ada publisher atau developer yang akan membuat sebuah aplikasi perentalan alat berat. Karena biasanya mereka merental mobil dan motor seperti biasa, kemudian dari developer, mereka akan mendapatkan impact yang besar. Kenapa? Karena aplikasi ini akan dikenal oleh banyak orang, digunakan oleh banyak orang di seluruh Indonesia ini. Dari situ kita akan mendapatkan impact yang besar seperti sponsor akan masuk ke kita. Jadi dari sponsor kita akan mendapatkan income yang besar tentunya. Kemudian future kedepannya saya juga
akan memiliki ide kita memiliki aplikasi perentalan yang lain seperti mobil, motor, bahkan yang luxury seperti bis, kalau bisa helikopter gitu juga bisa, karena seperti yang ada di Bali, helikopter juga banyak sekali peminatnya walaupun mahal, tetapi mereka semua tertarik untuk menyewanya tersebut. Mungkin cukup sekian hari ini presentasi dari saya, Kalap Leandro. Terima kasih kepada Bapak Ibu HRD sekalian yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat siang.